Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh biologi mengenai hereditas, yaitu tentang tautan seks atau sex linkage. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tautan seks, maka kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar apa saja sih yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 3.6 menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Kemudian 4.6-nya menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Jadi di materi kali ini kita akan menganalisis pola-pola hereditas pada tautan seks dan juga menghitung peluang dari persilangan yang terjadi pada peristiwa pautan. Tautan seks atau sex linkage dalam bahasa Inggris atau sering juga disebut pautan seks ini merupakan tergabungnya suatu sifat pada kromosom seks, biasanya kromosom X. Contohnya pada sifat buta warna dan hemofilia. Pautan seks ini ada dua, ada yang terpaut pada kromosom X dan ada yang terpaut pada kromosom Y. Namun, di video kali ini kita hanya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang terpaut kromosom X. Untuk memudahkan kita memahami dalam mempelajari tautan seks, maka ada baiknya kita mempelajari dulu pola-pola hereditas dari pautan seks. Buta warna merupakan sifat resesif yang terkait pada kromosom X. Buta warna terjadi ketika mata gagal membedakan warna merah dan hijau. Nah, penglihatan normal itu diperlihatkan oleh gen dominan. Jadi karena dia resesif, maka kita akan tuliskan dengan huruf kecil. Biasanya buta warna itu ditunjukkan oleh gen CB atau color blind, tapi kita boleh singkat dia jadi huruf C aja. Namun, penulisan pada penyakit terpaut kromosom X itu tidak seperti pada penyakit autosomal, di mana kita menuliskan seperti ini, misalnya pada diabetes, D kecil, D kecil. Nah, ini nggak berlaku yang seperti ini pada penyakit terpaut kromosom X. Jadi, kita akan tuliskan seperti ini. XX itu adalah kromosom pada wanita dan XY itu kromosom pada laki-laki. Jadi sifat yang normal itu akan dituliskan seperti ini, XC besar karena penglihatan normal tadi diperlihatkan oleh gen dominan. So kalau misalnya kita lihat gennya dominan berarti dia normal. Juga pada laki-laki XCY. Kenapa Y tidak dituliskan huruf C di sini? Karena ini penyakit terpaut kromosom X. Kemudian untuk yang carrier, kita tulis XC besar, XC kecil. Namun pada laki-laki tidak ada carrier karena Y-nya itu tidak berlaku sifat buta warna ini. Nah, untuk yang buta warna, tadi disebutkan bersifat resesif, maka kita tulis XC kecil, dan pada laki-laki XC kecil Y. Nah, ini berlaku juga pada yang hemofili. Nah, kita lihat ya hemofili ya. Penyakit hemofili ini adalah penyakit di mana darah sukar beku. Karena dia resesif, maka ditulisnya adalah H kecil. Hemofili itu kodenya H kecil, jadi kita bisa tulisin untuk yang perempuan XX dan laki-laki. Ini kurang lebih sama dengan yang buta warna. Untuk yang normal, XH besar, dan laki-laki XH besar Y. Kemudian untuk carrier, XH besar, XH kecil, tidak ada carrier pada laki-laki. Kemudian hemofili ditunjukkan dengan sifat resesif ya, jangan lupa dia sifatnya resesif. Berarti kalau XH kecil, ini merupakan hemofili dan laki-laki XH kecil Y. Nah, ini cara penulisannya. Nah, kode-kode inilah yang harus kalian pahami dan diingat baik-baik karena nanti dalam penyelesaian soal atau kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit buta warna dan hemofili, kalau kita hafal yang ini akan lebih mudah ketika mengerjakan soal-soalnya. Yuk kita coba menyelesaikan soal-soal buta warna dan hemofili.
Di video kali ini saya menggunakan buku dari Mandiri Biologi SMA MA jilid ketiga, yaitu pelajaran kelas 12, karena di sini tuh banyak banget soal-soal yang bersifat analisis dan bagus untuk dicoba. Kita lihat di soal nomor 12 nih. Seorang siswa laki-laki tidak mengerti mengapa dirinya dapat mengalami kelainan buta warna. Jadi di sini kita lihat diketahuinya anak laki-laki yang memiliki penyakit buta warna. Di sini ada keterangannya, sedangkan ayah dan ibunya, kakak laki-lakinya, dan adik perempuannya normal. Jadi semua anggota keluarganya normal, kecuali si anak laki-laki ini. Di A, coba jelaskan dengan peta silsilah bagaimana siswa tersebut dapat mewarisi sifat kelainan buta warna. Kita jawab di sini ya, yang A. Jadi, ayah ibunya normal. Kita buat peta silsilahnya. Kalau kotak ini berarti laki-laki, kalau bulat itu perempuan. Nah, sekarang ayah ibunya normal, kemudian menghasilkan anak-anak yang laki-laki normal, kemudian laki-laki yang buta warna. Kita beri arsir supaya tahu kalau ini dia terkena penyakit buta warna, dan anak perempuannya yang normal. Nah, cuman di sini pertanyaannya bagaimana siswa tersebut dapat mewarisi sifat kelainan buta warna. Berarti ini ingin merunut dari manakah sifat buta warna ini berasal, apakah dari ayah atau ibu. Nah, di sini disebutkan bahwa ayahnya normal. Ingat ya, karena laki-laki tidak ada carrier, maka normal yang berlaku pada laki-laki ini atau pada ayahnya ini adalah normal aja gitu ya, normal huruf C besar. Nah, kemudian anak yang ini juga pasti normal kan, yang ini juga normal. Nah, karena anak laki-lakinya yang ini adalah buta warna, kita lihat ibunya normal itu ada dua, bisa normal carrier atau normal aja ya. Karena normal carrier juga sama-sama normal, tapi di dalam tubuhnya terdapat gen pembawa sifat buta warna. Dia tidak sakit, tetapi dia bisa menurunkan sifat buta warna itu kepada anak-anaknya. Ini gampangnya adalah seperti ini. Kalau ada XY, X-nya yang ini berasal dari ibu. Sementara Y-nya ini berasal dari ayah, jadi pasti XC kecil ini milik ibunya. Karena di sini disebut normal, berarti yang paling mungkin adalah ibunya normal carrier. Gitu ya. Jadi jawabannya ini langsung ketemu. Oke, gampang ya. Jadi ibunya itu normal carrier. Jadi kalau ditanya bagaimana siswa tersebut dapat mewarisi sifat kelainan buta warna, maka anak laki-laki buta warna mewarisi sifat, ini jawabannya, mewarisi sifat buta warna dari ibunya yang normal carrier. Dari sini. Ini peta silsilahnya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Jika siswa tersebut kelak menikah dengan wanita normal homozigot. Normal homozigot berarti artinya dia normal. XC besar gitu ya. Nah, ini kita tuliskan di sini bila laki-laki tersebut menikah dengan wanita normal seperti ini, apakah ada anak-anak yang menderita buta warna? Jelaskan dengan diagram persilangan. Nah, dia minta diagram persilangan, kita langsung cari aja gametnya. Berarti untuk yang si anak laki-laki tadi, dia punya gamet XC kecil dan Y. Sementara si wanitanya, si pasangannya, ini gametnya XC besar aja. Jadi kita bisa buat persilangannya mudah banget, tinggal kita buat di sini aja. Jadi XC besar XC kecil, kemudian ini XC besar Y. Jadi yang ini normal carrier, yang ini normal. Jadi dia dapat anak perempuan carrier berbanding dengan
laki-laki normal 1:1. Tidak ada anak-anak yang menderita buta warna. Ini ya, jadi jawabannya 0. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika siswa tersebut kelak menikah dengan wanita normal yang ayahnya menderita buta warna? Oke, kita lihat ke bawah sini. Jika siswa tersebut tuh berarti X, C kecil Y, gitu ya, menikah dengan wanita normal yang ayahnya menderita buta warna. Kita lihat dulu si pasangannya ini normalnya normal atau normal carrier. Dari mana? Dari ayahnya. Katanya ayah si wanita tersebut menderita buta warna. Bagaimana sifat normal pada si pasangannya? Kalau ayah punya sifat XY, maka X ini akan diturunkan pada anak perempuannya. Sementara Y-nya untuk anak laki-laki. Jadi X yang ini berarti itu gamet yang dimiliki oleh si anak perempuan tadi. Kalau ada XC kecil, maka udah bisa dipastikan wanita ini normalnya itu adalah XC besar, XC kecil. Gitu ya. Jadi dia wanita yang carrier. Dari mana nih? XC kecil ya berasal dari ayahnya yang buta warna. Gitu ya. Ayah si istrinya gitu ya. Maka kita buat lagi tadi gametnya. Ini gametnya ada 2, XC kecil dan Y, yang ini XC besar dan XC kecil. Kita buat tabel persilangannya. Jadi kita tinggal masukin XC besar, XC kecil, kemudian yang ini XC kecil, XC kecil, XC besar Y, dan XC kecil Y. Nah, ini bisa kita simpulin. Ini XC besar, XC kecil berarti dia normal tapi carrier. Kemudian yang ini perempuan buta warna, yang laki-lakinya ini normal, dan yang satu lagi buta warna. Jadi didapatlah untuk yang perempuan 1 carrier dan 1 lagi buta warna. Untuk laki-laki juga normal dan buta warna. Jadi kalau di pertanyaannya, apakah ada kemungkinan anak-anak yang kelak menderita buta warna? Jelaskan dengan diagram persilangan. Maka kemungkinannya adalah yang buta warna ini ada 1, 2 dari 4 kemungkinan. Jadi 2/4 kemungkinan itu kemungkinannya berarti setengah kemungkinan, atau kalau dipersentasi setengah kali 100% sama dengan 50%. Jadi jawabannya yang ini ada 50%. Kalau ini tadi 0% ya. Nah, ini contoh penyakit pada buta warna. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang hemofilia. Di halaman 109 pada buku Mandiri, kita bahas seorang pria muda menderita hemofilia dapat mempertahankan hidupnya dengan disuntik faktor pembeku darah secara rutin. Fokusnya bukan di kalimat itu, tetapi fokusnya di seorang pria muda. Jadi diketahuinya adalah laki-laki penderita hemofili. Berarti kita bisa tuliskan XH kecil Y. Bagaimana pendapat Anda jika pria tersebut menikah dengan wanita pembawa sifat hemofilia? Artinya wanita yang dia nikahi itu carrier. Jadi kita tulis XH kecil Y menikah dengan XH besar XH kecil. Jelaskan alasannya dengan menggunakan diagram persilangan. Kita gunakan diagram persilangan. Kita cari gametnya. Ini XH kecil, ini Y. Kemudian ini XH besar, ini XH kecil. Gametnya ada masing-masing punya 2 gamet. Kita buat pada diagram. Ini untuk yang pria XH kecil dan Y, dan ini untuk si wanita XH besar, XH kecil. Kita tulisin di sini XH besar, XH kecil, XH kecil, XH kecil. Kemudian XH besar Y, dan yang ini XH kecil Y. Oke, ini XH besar XH kecil berarti XH besar XH kecil
berbanding XH kecil XH besar Y, dan XH kecil Y. Masing-masing punya satu bagian. Jadi masing-masing 25%, 25% wanita carrier, 25% wanita hemofili, 25% pria normal, dan 25% pria hemofili. Nah, ini jawabannya. Oke. Kemudian, bagaimana jika si pria ini menikah dengan wanita normal? Berarti XH besar. Jelaskan alasannya dengan menggunakan diagram persilangan. Kita buat lagi gametnya. XH kecil dan Y, dan yang ini XH besar. Ini bisa langsung sebetulnya kayak gini, ya kan? XH besar XH kecil, itu jawabannya XH besar XH kecil. Yang ini XH besar Y, jawabannya 1:1. Tapi dia minta dengan menggunakan diagram persilangan. Jadi kita buat diagram persilangannya. Yang ini cuma ada satu, XH besar, yang laki-laki XH kecil Y. Berarti dia dapat XH besar XH kecil dan XH besar Y. Yang ini wanita carrier dan yang laki-lakinya normal. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami pelajaran tentang pautan seks? Kita akan buat kesimpulannya dulu, kita review dulu materinya. Jadi, buta warna dan hemofili merupakan penyakit resesif yang terpaut kromosom X. Karena dia penyakit yang terpaut pada kromosom X, jadi jangan lupa untuk selalu menuliskan huruf X, X, dan XY ketika mengerjakan tugas. Dan jangan lupa juga tidak ada carrier pada laki-laki di pautan kromosom X. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Teacher Prisda, pamit undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat supaya bisa menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.